Shalom. Haleluya, masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. September penuh dengan sukacita. Yesus sukacita kita. Yesus kekuatan kita. Dia penolong dalam segala keadaan. Dia sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua merasakan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Engkau atas kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan atas setiap rumah kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih.
haleluya, haleluya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa Roh-Mu terjadi, utusan-Mu terjadi di setiap rumah, di setiap keluarga, di setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, setiap telinga yang mendengarkan, mereka diberkati Tuhan. Kalau percaya menjadi percaya kepada Yesus. Doa, biarlah ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan aku percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mau katakan, mari kita bersuka cita. Haleluya. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Hari ini
atas segala dunia ini Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari bagimu kami bersukacita, kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kekuatan Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin Yesus Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Yang siap katakan atas dunia, ya Tuhan, yang menghancurkan tubuh, membebaskan Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sudah saatnya kami belajar taat dengan memberikan korban syukur kami Tuhan. Korban syukur pertama, korban syukur kedua, PPRI Diakonia maupun persepuluhan Tuhan.
Setiap rupiah yang kami tabur, kami percaya boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ku pastikan dapatkan pemulihan pelipat gandaan terjadi. Ku pastikan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pastikan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan terjadi, melipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan, ku pastikan dapatkan. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya, amin Tuhan. Pemulihan terjadi, melipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan firman-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Pujilah Yesus. Haleluya. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya Tuhan. Tuhan, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus
Sukacitaku hanya di dalam. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Amin. Dahsyat, luar biasa. Saya sangat percaya bahwa hari ini saudara semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara, juga saya. Hari ini Bapak Ibu saya mau berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang sedang terjadi, yang sedang dialami bukan hanya saya atau saudara, tapi seluruh dunia. Saudaraku, sebelumnya saya mau bercerita. Konon ceritanya, ada sebuah cerita bahwa ada seseorang yang punya keinginan untuk mengubah dunia. Lalu dia mulai berusaha, membuat perencanaan, berdoa dan melakukan sesuatu. Ternyata dalam perjalanannya dia sadar dia tidak bisa mengubah dunia. Lalu dia menurunkan, kalau dunia tidak bisa dirubah, siapa tahu negara bisa dirubah. Lalu dia berusaha untuk mengubah negaranya. Tetapi sekali lagi dia tidak mampu mengubah negaranya. Tapi dia tidak putus asa. Ini kategori orang-orang yang pantang menyerah. Dia mencoba lagi. Kalau negara tidak bisa, minimal tempat di mana saya tinggal, wilayah, provinsi, kota yang saya tinggal, saya mau merubah. Tetapi dalam perjalanannya juga kotanya tidak berubah. Dia mencoba lagi menurunkan targetnya. Saya harus merubah lingkungan tempat saya tinggal. Lingkungan lebih gampang dengan bermasyarakat, ya, bertetangga dengan baik, ada RT, RW. Sepertinya lebih mudah, tetapi singkat cerita tidak juga bisa diubah. Lalu dia masuk rumah, dia berpikir, kalau lingkungan tidak bisa dirubah, mungkin keluargaku bisa saya rubah. Keluarga besarku bisa saya rubah. Lalu dia mencoba lagi, dan sekali lagi, berkali-kali dia tidak bisa merubah keluarga besarnya. Lalu dalam perenungan dia duduk, dia mau mulai mengevaluasi. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu, setiap kita punya rencana yang kita putuskan kita kerjakan, sekali waktu kita harus duduk diam, mengevaluasi. Apakah perjalanan saya ini sudah menghasilkan? Apa yang saya lakukan ini sudah benar? Kenapa gagal? Dia mencoba. Tetapi setelah dunia tidak bisa dirubah, negara tidak bisa dirubah, kotanya tidak bisa dirubah, bahkan lingkungannya dan keluarganya pun tidak bisa rubah, dia memutuskan yang harus berubah saya. Itu sebabnya dia memutuskan berusaha untuk mengubah dirinya. Kalau tidak bisa merubah orang lain, paling tidak saya harus berubah. Itu yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini saya mau beritahu, perubahan itu terjadi dan dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain, bukan keadaan. Keadaan tidak bisa kita rubah, tetap berjalan. Ini pandemi sudah 1 tahun lebih. Sekalipun di gereja ini tidak pernah bercerita atau menceritakan pandemi, COVID-19, virus corona, tidak. Bahkan setan pun tidak pernah kita besar-besarkan di gereja ini. Tetapi kenyataannya ada. Semuanya berjalan terus masih sama. Dan tidak bisa kita rubah. Lalu apa yang bisa kita rubah? Diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau keadaannya tidak menjadi baik, dunia belum baik, negara kita belum mengalami kebaikan, kota kita belum ada perubahan, bahkan lingkungan kita, hidup kita, pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan belum mengalami keadaan baik, maka satu-satunya cara
rubah dirimu untuk menjadi baik. Cara berpikirmu, cara pandangmu, imanmu kepada Tuhan, lalu perjalanan melakukan aktivitas, kegiatan, bahkan pelayanan. Sebabnya kita mau belajar. Hari ini saya mau berbagi tentang mengalami keadaan baik. Dunia boleh tidak baik, keadaan sekitar kita boleh tidak baik, tapi saudara dan saya punya Yesus yang hebat. Dan saya sangat yakin saudara mengalami keadaan baik. Katakan amin. Saudara mengalami keadaan baik. Firman Tuhan dengan jelas berkata orang benar tidak akan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Garansi firman harus kita pegang 100%. Kita percayai 100% seutuhnya. Memang terkadang ketika kita percaya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita seperti orang gila, saudaraku. Orang lihat gila ini. Saudara ingat kisah Nuh? Tuhan minta supaya Nuh menyampaikan kepada semua orang. Justru orang bilang, gila ini Nuh. Udah salah ini Nuh. Tidak ada yang percaya. Dia mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya, seutuhnya. 100% dia percaya perkataan Tuhan. Itu sebabnya dia mengalami keadaan baik. Sementara orang dibinasakan, di bumi hanguskan, dia selamat bersama dengan keluarganya. Saudaraku, memang terkadang ketika kita harus percaya Tuhan 100%, kita harus menghilangkan nih akal sehat kita nih. Yang kadang-kadang kita pikir kita ini pinter gitu ya. Yang kadang-kadang menurut kita ini paling hebat. Firman Tuhan kita kesampingkan. Saya mau beritahu, lewat firman Tuhan kita mau belajar. Tuhan atau Allah, dia bicara kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel mengalami keadaan baik. Nah, kita lihat kisahnya. Kita baca dulu. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 22. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22, tetapi saya akan bacakan 12 dan 13 saja. Demikian firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Berlaku buat saudara saya, taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Supaya apa? Baik keadaanmu, supaya baik keadaanku, supaya baik keadaan kita semua. Dunia bisa tidak baik, negara tidak baik, lingkungan pekerjaan usaha yang kita lakukan mungkin sekitar kita tidak menjadi dan menjanjikan tidak baik. Tapi firman Allah berkata, ada kesempatan saudara semua mengalami keadaan baik. Gimana caranya? Ini kiat-kiatnya. Ada jurusnya, ada syaratnya untuk kita mengalami keadaan baik. Minimal ada 5 yang kita mau bahas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua orang pasti menginginkan untuk mengalami namanya keadaan baik. Baik dalam keadaan ekonomi, keadaan keuangan, yang kerjanya baik, yang usahanya baik, rumah tangga baik, pelayanan baik, dalam seluruh aspek kehidupan mengalami keadaan baik. Tetapi saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak mengalami keadaan baik. Itu sebabnya saya sangat menginginkan dan berdoa sungguh-sungguh supaya semua keluarga besar Aletheia, bahkan semua orang yang mendengarkan khotbah ini mengalami keadaan baik. Kita mau lihat ada kiat-kiatnya, ada syaratnya, langkah-langkah supaya kita mengalami keadaan baik. Yang pertama, dari ayat 12 kita baca lagi. Maka sekarang hai orang Israel,
Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Takut akan Tuhan Allahmu. Ini yang pertama. Apa yang dimintakan Tuhan selain, berarti ini penting sekali untuk takut sama Tuhan. Saudaraku, kalau saya tanya kepada semua orang, gak usah bilang orang Kristen, bahkan orang makhluk hidup, dari pertama dia bisa tahu persis penciptaan ini itu berasal dari Tuhan. Artinya semua orang percaya, apalagi bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada Tuhan. Kalau tanya apakah kamu percaya Tuhan itu ada, dia akan jawab dengan jelas, ada dong, pasti ada. Anak kecil pun anak sekolah ditanya, kamu percaya enggak kalau Tuhan itu ada? Percaya dong, buktinya ini ada penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Artinya banyak orang yang sangat-sangat percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kenapa sampai Allah bilang supaya takut? Ternyata banyak orang tidak takut Tuhan, lebih takut kepada dirinya sendiri. Lebih takut kepada keadaan. Lebih takut kepada apa yang sedang dialami, dihadapi. Realita bos katanya. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata takutnya hanya sama Tuhan. Orang percaya ada Tuhan tapi dia nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan itu. Ketakutan pada keadaan di sekitar. Pada apa yang dialami. Nah, tapi hari ini saya mau beritahu lewat firman Tuhan. Tuhan mau, Allah mau kita semua takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Orang banyak percaya, sangat percaya kalau ditanya, apakah kamu percaya? Seperti tadi saya bilang, saya percaya Tuhan itu ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa banyak orang gagal? Kenapa banyak orang salah? Kenapa orang bisa melakukan dosa? Kenapa banyak orang jahat? Kenapa barang tidak bisa mau melakukan apa yang Tuhan mau? Jawabannya sederhana. Tidak takut Tuhan. Tidak takut Tuhan. Tidak takut Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, takut Tuhan itu bukan gemetar. Bukan. Atau mungkin ada orang sebagian pergi ke kamar, berdoa seharian, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan sampai Tuhan datang menjemput supaya masuk surga. Mungkin ada. Atau mencoba hidupnya benar. Betul. Dan itu langkah-langkah. Tapi satu hal saudaraku, buat saya takut Tuhan itu sederhana. Percaya Tuhan ada di sekitar kita. Banyak orang percaya Tuhan ada, tapi dia tidak menyadari, tidak percaya Tuhan ada di sekitarnya. Makanya hidupnya tidak bisa dikuasai oleh Tuhan. Sekalipun dia percaya ada Tuhan, dia tidak tahu Tuhan ada di sekitarnya. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena tidak takut Tuhan, sehingga bisa melakukan kejahatan. Bisa melakukan dosa. Bisa bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak takut Tuhan. Banyak orang setiap hari datang, keluar masuk gereja pelayanan. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh, hamba-hamba Tuhan yang salah, melakukan kesalahan. Bahkan lebih daripada itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya kita lihat tidak takut Tuhan. Lebih takut kepada apa yang dialami setiap hari. Bapak Ibu, saya memang punya beberapa grup WA. Hamba-hamba Tuhan lebih dari 1000. Saya banyak mendengar, saya banyak lihat ceritanya. Ada banyak persoalan hidupnya yang membuat akhirnya ketakutan datang bukan karena takut sama Tuhan. Takut bangun tidur ada yang telepon, kring Pak. Angsuran mobil 3 bulan mau dicabut. Kring, wah siapa nih? Takut bukan sama Tuhan, sama keadaan. Ini perlu saya sampaikan saudara. Sebagai hamba Tuhan.
Jangan sampai kita ketakutan dan ketakutannya tidak mendasar. Alkitab bicara dengan jelas, jangan kamu takut. Jangan kamu gelisah, jangan kamu gentar. Bahkan paling kecil, jangan kamu khawatir saja tidak boleh, saudara. Khawatir saja tidak boleh, apalagi takut. Sebabnya yakinkan engkau hidup di tangan Tuhan. Ada Tuhan yang memelihara. Engkau tidak pernah ditinggal Tuhan. Jangan kita mengatur Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan bisa melakukan segala cara karena Tuhan berkuasa. Ini yang pertama. Kita harus takut akan Tuhan. Simple. Percaya Tuhan ada di sekitar kita. Kalau tahu Tuhan ada di sekitar kita, apa yang kita takutkan? Kita tinggal ngomong, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan bilang aku mampu. Tapi untuk percaya mampunya Tuhan itu enggak bisa. Kenapa? Karena ketakutannya bukan sama Tuhan. Kenapa saya harus bicara ini? Pandemi kita tidak akan tahu sampai kapan. Sekarang Agustus selesai nih PPKM. Kita tidak tahu berpanjang atau tidak. Ada batasan-batasan. Dalam pekerjaan juga akan terus berjalan. Kalau kita tidak merubah cara berpikir kita, cara pandang kita, cara-cara kita untuk melakukan banyak hal, kita akan tergilas. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Libatkan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara diberkati Tuhan. Mengalami keadaan baik. Mungkin orang tidak mengalami keadaan baik. Saudara mengalami keadaan baik. Mungkin sama, orang sama-sama susah, saudara susah. Tapi ada pertolongan Tuhan karena janji Tuhan ya dan amin. Orang lain sakit, saudara sakit. Tapi garansi Tuhan bisa menyembuhkan dan mujizat terjadi, engkau bisa sembuh. Mungkin orang lain sakit mati, engkau juga sakit mati. Tapi garansi Tuhan engkau mati masuk surga. Lalu apa yang membuat kita takut? Saudaraku jujur saya mau beritahu, saya tidak pernah takut dengan siapapun, kecuali takut salah dengan Tuhan. Saya nyatakan sekali lagi, jangan pernah takut dengan siapapun, kecuali takut bersalah di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat, supaya kita mengalami keadaan baik. Yang kedua saya bacakan buat kita. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, dalam menghadapi persoalan hidup, tantangan, peperangan, bahkan pertandingan iman, terkadang saudaraku kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita merasa mampu, kita merasa bisa, punya pengalaman, dan kita merasa ngerti. Kitalah jalan keluarnya yang membuat orang akhirnya salah. Padahal kalau kita mau mengalami keadaan baik, firman Tuhan dengan jelas berkata, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukan ditunjukkan keadaan. Bukan ditunjukkan dengan sesuatu yang kita hadapi dan kita alami. Bukan, tapi firman Tuhan. Jalan yang ditunjukkannya. Itu sebabnya banyak orang salah dalam memutuskan. Salah melangkah. Saudara, saya mau beritahu, musuh kita terbesar itu adalah pikiran kita. Yang disebut orang raksasa, giant, pikiran kita. Kalau kita sudah kalah di pikiran, sudah semuanya rusak. Sebabnya saudaraku, saya mau beritahu lagi. Supaya engkau mengalami keadaan baik. Yang kedua, jalan menurut apa yang ditunjukkannya. Saudaraku, dengan jelas Yeremia 17 ayat 6, 7 itu menjadi favorit kita semua rasanya. Nas Alkitab emas ya. Dengan jelas diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini langkahnya untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu dulu percaya Tuhan. Lalu saya mau bawa saudara melihat kembali Mazmur pasal pertama. 1-6. Dengan jelas, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu supaya bahagia gimana? Jalan menurut yang ditunjukkan Tuhan. Tapi banyak orang tidak bahagia, hidupnya penuh ketakutan, khawatir apa? Jalannya ditunjukkan oleh nasihat orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan. Ketakutan yang menularkan itu sehingga melihat suatu keadaan dan tidak bisa melihat Tuhan yang hebat.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Hati-hati, kita komunitas yang baik, kita punya komunitas. Dalam sebuah gereja, Bapak Ibu dimanapun saudara bergereja, ikuti komunitas gerejamu, persekutuan-persekutuan yang ada. Supaya engkau melihat dan engkau berdiri, kumpulannya bukan kumpulan orang berdosa atau yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, sekali lagi saya bilang. Ada banyak orang salah, lebih memilih duduk dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang didengar cuman ketakutan, mengiyakan orang bicara, aku susah. Ini yang terjadi, makanya hidupnya tidak bahagia. Tapi masuk di ayat yang kedua, tiga dan sebagainya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, dia diberkati Tuhan, hidupnya bahagia. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak layu, berbuah pada musimnya, apa yang dikerjakan berhasil. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo saya mengajak kita semua berhenti berpikir dengan cara-cara kita. Berhenti melakukan cara-cara kita. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Jalannya tunjukkan Tuhan. Berdoa, Tuhan, mana yang aku pilih? A atau B? Tuhan kasih hikmat. Semua lewat doa. Kalau doamu hanya supaya meloloskan apa yang engkau mau, itu bukan doa. Tapi engkau minta Tuhan, garansi Tuhan, tolong tanda tangan. Saya mau beritahu cara berdoa yang benar. Engkau berdialog sama Tuhan. Jangan minta yang kamu lakukan supaya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi tanya Tuhan, apakah kalau aku lakukan ini Tuhan senang? Kalau lakukan ini Tuhan tidak kecewa? Kalau aku lakukan ini Tuhan tidak marah? Atau Tuhan kalau saya tidak lakukan ini apa Tuhan bisa dan mampu memberkati? Ini penting tuh kita bertanya kepada Tuhan. Tapi banyak sekarang hari-hari ini datang sama Tuhan cuman minta tolong Tuhan tanda tangan, setuju. Tuhan aku mau berjalan ke B. Tolong supaya berhasil, pulang bawa sesuatu, tanda tangan Tuhan. Saya mau beritahu, mulai berubah. Jalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu yang ketiga. Ayo kita lihat lagi yang keempat. Masih saya bacakan buat kita. Mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Supaya baik keadaanmu, mengasihi Dia. Saudaraku, kalau kita mengasihi Dia, kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan keadaan kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi Dia, Allah yang kita kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, pasti memberkati saudara. Mengasihi Dia. Ada banyak orang terlalu mengasihi diri sendiri, sehingga terlalu sibuk mencari sesuatu untuk keperluannya. Saya mau beritahu hari ini, kalau engkau mau keadaanmu baik, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang pertama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Tuhan itu betul-betul harus kita praktekkan. Bukan sekedar saya mengasihi engkau Tuhan. 24 jam berapa banyak yang kita kasih buat Tuhan. Doa enggak sampai 5 menit. Baca Alkitab enggak sampai 5 menit. Tapi seharian kita bisa pakai buat kehidupan kita. Salah tidak? Yang penting motivasinya benar. Tapi banyak orang sudah tidak memakai waktu dengan benar, motivasinya salah. Saya mau beritahu sekali lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu. Allah sudah mengasihi kita dengan rela mati di atas kayu salib. Lalu apa yang membuat kita takut? Jadi saya harap kita semua kasihlah Tuhan Allahmu. Terus bangun manusia roh. Datang dalam doa pujian penyembahan. Bangun terus doa pujian penyembahan. Bangun doa pujian penyembahan. Rasakan gimana Tuhan menjamah. Sehingga kuasa Tuhan, berkat Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya lanjutkan. Selanjutnya saudaraku, supaya saudara mengalami keadaan baik, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan seluruh hidup kita yang baik. Menjadi ibadah yang sejati. Roma 12 dengan jelas berkata, apa yang kita serahkan? Hidup kita. Yang hidup, kudus dan berkenan. Itu ibadah kita yang sejati. Beribadah. Ibrani berkata bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka beribadahlah dengan rasa takut dan hormat dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara beribadah tapi ada ketakutan, tidak bisa mengucap syukur, tidak ada rasa untuk kita bisa mempercayai Tuhan, lalu ibadahnya tidak akan pernah menjadi sesuatu. Rutinitas terjadi. Kristen yes, ibadah ya, tapi tidak merasakan kehadiran Allah. Itu sebabnya saya sekali lagi minta kita semua beribadah. Beribadah itu datang kepada Tuhan, membawa sesuatu. Apa yang kita bawa? Memang ada persembahan, ada kolektor, orang bilang. Ada banyak yang kita berikan. Tapi lebih daripada itu, bawa hidup kita kepada Tuhan. Dengan seluruh hidup yang baik. Segenap hati, segenap jiwa. Beribadah dengan benar. Maka Tuhan memberkati dan keadaan kita menjadi baik. Bukan karena satu keadaan. Bukan karena ada jadwal, bukan karena rutinitas, tapi betul-betul share hamalahot. Datang kepada Tuhan membawa sesuatu. Siar. Ini penting. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan, kecuali hidup kita benar di hadapan Tuhan dengan beribadah dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, supaya kita semua mengalami keadaan baik, saya bacakan buat kita. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Apa itu perintah? Firman Tuhan. Karena semua perintah Tuhan ada di Alkitab kita. Baca, renungkan firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan. Lakukan. Berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, orang yang tidak pernah membaca Alkitab, mana pernah tahu itu perintah Tuhan? Mana itu ketetapan Tuhan? Itu sebabnya baca, supaya kita tahu apa yang Tuhan perintahkan. Begitu kita baca, dalam keadaan lagi sedih, ada sukacita kita temukan. Ada damai sejahtera. Dalam keadaan kita ketakutan, lihat, ada penghiburan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Lalu kita minta pengurapan Tuhan. Itu yang kita lakukan, saudaraku. Kita lakukan memegang ketetapan dan perintah Tuhan. Berjalan lewat kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap hari-hari ini dalam keadaan yang belum menentu, saudara harus memegang janji Tuhan. Yang saudara pegang adalah perintah dan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan, karena menjanjikan setia, iya dan amin. Keadaanmu membuat engkau mungkin bisa merasa khawatir, takut, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan, ketika engkau memegang ketetapan dan perintah Tuhan, maka saudara bisa aman. Tidurnya nyenyak. Bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Bisa mengucap syukur. Saudara, saya belajar, itu cuma ada 3 loh orang diberkati Tuhan. Yang pertama itu sangat-sangat penting buat kita bersyukur. Orang kalau udah gak bersyukur, udah rusak lah pokoknya. Udah rusak, saya mau beritahu. Rusak keadaannya. Kenapa? Udah bingung lah, pokoknya berantakan. Jadi syaratnya bersyukur. Yang kedua, berserah. Berserahnya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun berserah, itu cepat selesainya. Kemudian apa? Mengandalkan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri tidak ada hasilnya. Ada banyak orang bertahun-tahun saya temui dengan prinsip yang sama, tidak ada hasilnya. Tapi teorinya dipegang, prinsipnya dipegang. Saya mau beritahu, engkau mau diberkati, lakukan kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar pada hari ini. Engkau mengalami keadaan baik. Ayo, saya mengajak kita semua takut akan Tuhan. Lalu saudara bisa betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Saudara benar-benar diberkati Tuhan. Keadaanmu baik, mengasihi Tuhan. Berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Beribadah
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, beribadah dengan segenap jiwa, dan memegang ketetapan Tuhan, perintah Tuhan yang kita lakukan. Maka saudara berkati, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Tapi biarlah Roh Kudus, hamba berdoa mohon Engkau menjamah setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Dalam keadaan tidak menentu, banyak orang-orang yang mulai rontok imannya Tuhan. Sudah mulai gugur kepercayaannya kepada Tuhan. Lebih memandang kepada kelilingnya. Lebih memandang kepada sekitar satu keadaan realita hidup. Padahal Engkau Allah yang bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kami mau belajar firman-Mu ini dan kami lakukan Tuhan. Bukan saja mendengar dan jadikan rema, tapi melakukan dan mempercayai supaya kami mengalami keadaan baik. Perintah-Mu kepada orang Israel yang berlaku buat kami, untuk kami belajar taat dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit sembuhkan. Yang melalui berbagai pencobaan, berbagai tekanan hidup, ekonomi, sosial, budaya, politik, semua yang sedang dialami bangsa ini Tuhan. Engkau menjamah supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini mengalami satu perubahan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam pengurapan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan minyak urapan, bukan karena minyaknya, tapi karena urapan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak ini Tuhan. Engkau menjamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu, bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa-Mu dan urapan-Mu. Dengan minyak ini Tuhan, setiap kami yang dioleskan mendapat kepastian. Kami melangkah dan berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada penjagaan perlindungan Tuhan. Segala sakit penyakit kuman virus bakteri dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. COVID-19 virus corona dihancurkan dalam nama Yesus, tidak akan masuk dalam tubuh kami. Karena proteksi sempurna kuasa darah dan bilur-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami dengan minyak urapan itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, para pengurus, kepala keluarga, imam atau siapapun yang sedang mendengarkan khotbah ini, doakan minyak-Mu, minta pengurapan Tuhan dan lakukan pengolesan. Percayalah, bukan karena minyaknya, tapi karena kuasa Tuhan, urapan Tuhan dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau responin firman Tuhan. Kita mau katakan hatiku rindu untuk melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Berikan hanya padamu.
Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Sebagai Raja Wali terbang tinggi, begitulah hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kuasa sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintas di langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah Haleluya Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami ucapkan syukur kami Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga ibadah kami Tuhan Yesus boleh selesai dengan baik. Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kami yang mendengarkan pasti terberkati. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenang, banyak jiwa-jiwa yang terberkati di luar sana. Dan kami percaya Tuhan setiap usaha pekerjaan tangannya, Tuhanlah yang membuatkan semuanya itu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat Tuhan. Dan Engkau jugalah yang memberkati. Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka ada. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok Tuhan. Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Dan Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk gereja kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menjamah mengurapi Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan yang berkelimpahan terus mengalir atas gereja kami.
Mukjizat demi mukjizat Tuhan pasti nyatakan di dalam gereja kami. Sehingga gereja kami boleh bertumbuh, berkembang, menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, jadi berkat bagi siapapun Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini mukjizat penuaian masih terjadi. Penuaian jiwa berlaksa pasti terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan terus mengalir atas gereja kami. Penuaian mukjizat demi mukjizat pasti terjadi. Apa yang kami tanam kami pasti menuainya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan di tahun ini kami pasti memiliki sebidang tanah dan membangun sebuah rumah ibadah yang besar permanen supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi. Dan juga Tuhan Yesus surat resmi dari pemerintahan setempat Tuhan kami pasti memilikinya. Dan juga saranan prasaranan yang kami butuhkan serta mobil jemputan buat jemaat Tuhan kami pasti memilikinya Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan dan kami bergantung dengan Tuhan. Kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Mukjizat berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir atas gereja kami. Kami sangat yakin dan percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, itulah yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau juga yang memberkati program yang ada di gereja kami Tuhan. Baik DPP pagi, DPP malam, komsel dan juga doa menerobos, doa kesatuan hati dan juga SMK Tuhan. Kami percaya biarlah melalui wadah-wadah ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang terberkati di luar sana. Melalui media sosial kami Tuhan, melalui Facebook kami, channel YouTube kami percaya banyak jiwa-jiwa yang terberkati di luar sana. Sekalipun mereka juga Tuhan tidak mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, mereka pasti terberkati ketika mereka mendengarkan puji-pujian penyembahan kami. Terlebih ada firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu yang di dalamnya Tuhan. Dan kami percaya mereka pasti mencari Engkau di gereja kami Tuhan. Mau memberi diri untuk dibaptis Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, satu hal lagi yang kami rindukan Tuhan. Kami merindukan untuk mendirikan pos PI di seluruh Nusantara Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Engkaulah yang mempersiapkan kami Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di waktu ini kami pasti memilikinya Tuhan. Dan terlebih Tuhan di waktu dekat ini Tuhan kami mau mendirikan di BSI Tuhan. Dan juga di Bogor Selatan yang sudah berjalan. Kami percaya Tuhan mukjizat terus mengalir atas gereja kami. Atas pos-pos PI yang kami buka Tuhan. Engkau berikanlah kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau berikanlah kepada kami kebersamaan kesatuan hati yang baik Tuhan. Supaya semua yang kami lakukan ini Tuhan hanya untuk menyenangkan nama Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya Tuhan melalui pos-pos PI yang kami dirikan ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Banyak jiwa-jiwa yang datang untuk menyembah Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau jugalah yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan dan serta kedua anaknya. Engkau berkati dengan berkelimpahan Tuhan Yesus. Kau berkati setiap usaha pekerjaan tangan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan melalui keluarga ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan di luar sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga berkati kami semua pengurus yang ada Tuhan, serta seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkaulah yang menjamah mengurapi kami, Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kuasa Tuhan, jamahan lawatan Tuhan terus mengalir atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus.
Sembuhkan bangsa kami dari segala sakit penyakit, terlebih penyakit virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kuasa tangan-Mu yang penuh keajaiban Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi pasti di bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami. Dari presiden sampai ke RT RW, kiranya kuasa jamahan lawatan-Mu, urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kepada mereka segala sakit penyakit, terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka ambil keputusan, kami percaya berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam. Kami percaya Tuhan pasti dan Tuhan pasti jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.